3, 2, 1, bismillah. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Bapak. Baik. Ya, syukurlah semua baik-baik meskipun tadi malam ini hujan deras. Ya, apakah semua sudah sarapan? Sudah dong Bapak. Belum Pak. Ya, kita harus membiasakan ya sarapan sebelum berangkat ke sekolah supaya di saat pembelajaran itu tidak mengantuk. Ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, coba perhatikan seragamnya, bajunya yang masih di luar dikasih masuk dulu supaya rapi-rapi, supaya bagus. Nah, dasinya yang miring-miring dikasih lurus. Oke, Bapak lanjut ya. Lanjut absen dulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua, bagus. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Mutia bisa? Mutia? Baik Pak Guru. Teman-teman, di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Sambil Bapak siapkan. Bapak mau tanya dulu, kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Mungkin satu orang bisa menjawab. Dari laki-laki, kenapa kita menyanyikan lagu nasional? Saya Pak, Ya, Penska. karena kita warga negara Indonesia Pak, kita harus tahu Pak. Ya, betul. Ada yang lain yang punya alasan kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Biar Ayo hafal Pak. Bapak, biar hafal. Biar hafal. Supaya tidak Ya, dihukum Bapak bagus. kalau tidak biar hafal. Supaya Nah, cinta tanah air Bapak. betul sekali. Jadi tujuan kita menyanyikan lagu nasional itu supaya jiwa nasional kita tetap ada sampai kita hafal lagunya, ya, anak-anak. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Saya kira ini lagunya semua hafal ya. Lagunya itu judulnya Halo Halo Bandung. Sebentar ya. Oke, Bapak siapkan dulu. Ini lagunya judulnya Halo Halo Bandung. Dinyanyikan dengan penuh semangat ya anak-anak. Dengar ya. Sekarang telah menjadi semangat ya. Dalam kita
dengan kau. Sekarang kita di lautan api, mari berteduh kembali. Bagus. Semua tepuk tangan ya. Karena semangatnya memang luar biasa anak kelas 6 ini. Oke. Seperti dengan sikap pahlawan, dengan penuh semangat sebagai seorang pelajar juga kita harus memiliki semangat untuk menuntut ilmu, belajar, menuntut ilmu, rajin ke sekolah. Nah, seperti hari ini Bapak sangat senang karena kenapa? Karena semuanya hadir di sekolah ya, hadir turun sekolah. Sebelum lanjut di pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong ya disiapkan alat tulisnya, buku-bukunya, disiapkan buku paket, catatan ya. Sambil disiapkan, Bapak mau tanya dulu, pembelajaran sebelumnya siapa yang masih ingat ya? Pembelajaran kita sebelumnya kemarin? Matematika kemarin, Pak. Betul sekali. Jadi kemarin kita belajar matematika tentang apa yang kita pelajari kemarin? Matematika tentang apa? Menghitung operasi campuran bilangan bulat. Ya, Pak Aji ya. Berarti Aji ini kalau pulang sekolah baca ulang materinya dan itu sangat bagus ya Aji ya. Iya dong, Pak. Yang lain, yang teman-teman yang lain juga harus ya. Setiap pulang sekolah harus dipelajari kembali pelajarannya. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang tidak kalah menarik dari yang kemarin, matematika. Ini juga tidak kalah menarik ya. Coba Nur, bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bapak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu PPKN, menganalisis keberagaman ekonomi masyarakat, SBDP, menganalisis ciri-ciri reklame. Sudah, Bapak? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu PPKN, menganalisis keberagaman ekonomi, dan SBDP, menganalisis ciri-ciri reklame. Nah, Bapak mau tanya dulu, anak-anak siapa yang sering temani ibunya ke pasar, yang rajin ke pasar ini? Ya, Bapak. Nur, ya kalau di pasar itu siapa-siapa yang ada di pasar ya, Nur? Di pasar yang sering itu Nur lihat? ada penjual bakso, ada penjual mie ayam, ada penjual sayur, Bapak. Iya, di pasar itu ada banyak ya, ada Ya, banyak yang penjual. bisa kita lihat. Kira-kira ya, Nur atau Mutia, kira-kira apa yang terjadi kalau semua orang menjual bakso? Kebanyakan Bapak penjual baksonya. Nggak ada yang Kebanyakan ya? tadi, Pak. Nanti nggak ada yang beli, Bapak. Iya, betul Bingung sekali. milihnya, Bapak, bingung milihnya. Bingung milihnya. Mukanya bulat semua. Mutia itu, Pak, yang sering beli bakso tiap hari itu. Iya, bakso Siapa yang makan. suka beli bakso? makan. Saya suka sekali, Bapak. Suka sekali ya. Tujuan orang jual bakso itu apa ya? Untuk Tujuan mendapatkan orang dapat uang. Bakso, Untuk jual mendapatkan ikan. uang, Bapak. Ya? Untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan uang. Dagangannya memenuhi- habis, Bapak. Ya. Untuk kami memenuhi menikmati, kebutuhan ya. Untuk kami menikmati, Pak, selaku pembeli, Pak. Iya, betul sekali. Jadi kita sama-sama yang menjual mendapatkan hasilnya, kita juga kenyang makan jualannya. Oke, untuk lebih jauh, sebelum lebih jauh, Bapak mau menayangkan video. Nah, sebelum Bapak putar, nanti kalau ada hal-hal yang baru, tolong dituliskan ya, dicatat, karena nanti kita akan lanjut di pembelajaran kelompok. Jadi tuliskan memang dulu yang apa yang baru didengar, baru diketahui ya. Siap ya anak-anak? Siap, Pak Guru.
Oke, Bapak putar. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia. Secara garis besar, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Biasanya dilakukan di pedesaan. Misalnya kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan, misalnya perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Sini Bapak lanjutkan ya video yang kedua ya, anak-anak. Iya, Siap, Bapak. Siap, Pak. Oke. Ini video yang kedua, dicatat ya kalau ada hal-hal yang baru. Kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Coba perhatikan masyarakat di sekitar kalian. Di pagi hari, kegiatan mereka tentu sangat beragam. Ada pedagang berangkat ke pasar, ada sopir sedang mengendarai angkot, ada petani yang berangkat ke sawah, ada karyawan yang berangkat ke pabrik, ada guru yang berangkat ke sekolah, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan kegiatan orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian bekerja di kantor, ada yang di sawah untuk bertani, orang tua teman kalian bekerja di proyek bangunan, mungkin ada juga yang di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Kegiatan setiap orang berbeda-beda, tapi mempunyai tujuan yang sama. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan ekonomi tidak harus menjadikan kita terpecah belah. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan ekonomi, kita harus menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita tidak boleh sombong jika memiliki ekonomi yang lebih. Akan lebih baik jika kita dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu atau iri dengan mereka yang mampu. Kita harus tetap bersyukur selama kita masih diberi kesehatan, karena dengan kesehatan, kita bisa melakukan apapun selama itu baik dan bermanfaat. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai keberagaman ekonomi di Indonesia. Oke, jadi itu adalah jenis keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Kegiatan ekonomi itu tidak selamanya menjual ya, anak-anak. Jadi ada banyak kegiatan ekonomi, bukan hanya menjual, tetapi kegiatan yang untuk pemenuhan kebutuhan, itulah yang dinamakan kegiatan ekonomi. Ada kegiatan jasa seperti tukang ojek, itu juga kegiatan ekonomi ya anak-anak. Bapak mau tanya dulu, di sini cita-citanya ada yang ingin menjadi pengusaha? Pengusaha bakso. Saya Pak, pengen jadi pengusaha batu bara. Pengusaha batu bara. Kaya Bapak. Kalau Selvi, bagus sekali batu bara itu. Bapak, saya mau jadi juragan emas. Oh, juragan emas. Nendi?
Pak, saya mau jadi itu Pak, astronot Pak. Bukan Jadi pengusaha. astronot. Iya. Cita-citanya luar biasa. Jadi harus tetap rajin belajar ya untuk mencapai cita-cita. Nah, untuk pengusaha emas tadi, Bapak mau tanya bagaimana caranya supaya tokonya bisa ditahu oleh masyarakat luas. Saya buat iklan, Bapak. Buat iklan, betul sekali. Nah, kita sesuai dengan materi kita hari ini, jadi Bapak lanjut dulu videonya ya. Reklame. Pernahkah kalian melihat papan iklan di jalan? Ya, itu adalah salah satu jenis reklame. Reklame adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau mengonsumsinya. Reklame. Pernahkah kalian melihat papan iklan di jalan? Ya, itu adalah salah satu jenis reklame. Reklame adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau mengonsumsinya. Istilah reklame berasal dari bahasa Spanyol, yakni dari kata re yang berarti berulang-ulang dan clamo yang artinya seruan. Reklame dapat diartikan sebagai seruan yang berulang-ulang dalam rangka menawarkan barang dagangan atau jasa kepada konsumen. Tujuan reklame adalah untuk memperkenalkan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengenal dan berusaha untuk memiliki dengan cara membeli barang atau produk tersebut. Dan di video kali ini sesuai materi kelas 6 kita akan belajar tentang macam-macam reklame. Tahukah kalian bahwa reklame itu berasal dari bahasa Spanyol yaitu reclamos yang artinya seruan berulang-ulang. Secara umum, reklame diartikan suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ciri-ciri dari reklame yang pertama, berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, kalimat-kalimatnya singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, dibuat dengan komposisi desain dan warna yang menarik. Dan yang terakhir, reklame biasanya disampaikan secara berulang-ulang. Fungsi dari reklame yang pertama, menyampaikan informasi mengenai suatu brand, produk, atau jasa. Yang kedua, mengajak atau mempengaruhi masyarakat menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga, menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap brand, produk, atau jasa yang diinformasikan. Yang keempat, mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Dan yang terakhir, menjadi media atau alat komunikasi penjual dengan calon konsumen. Selanjutnya, jenis dan contoh reklame. Jenis yang pertama, berdasarkan tujuan pengadaannya. Dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada reklame komersial. Artinya, reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis supaya mendapat keuntungan.
Yang kedua, reklame non-komersial. Artinya, reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, berisi himbauan dan informasi layanan masyarakat. Jenis yang kedua didasarkan atas sifatnya, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, reklame peringatan. Isinya atau sifatnya mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal tertentu. Yang kedua, reklame penerangan. Artinya, jenis reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum. Yang ketiga, reklame ajakan atau permintaan. Jenis reklame mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan. Jenis yang ketiga didasarkan atas tempat pemasangan, dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada reklame indoor. Artinya, reklame yang dipasang di dalam ruangan berukuran kecil atau sedang dengan bahan kertas. Yang kedua, ada reklame outdoor. Artinya, reklame yang dipasang di luar ruangan berukuran besar dan dibuat dengan bahan kedap air dan tahan sengatan matahari. Jenis reklame yang terakhir yaitu berdasarkan medianya, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada reklame audio. Artinya, reklame yang disampaikan melalui suara, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, reklame visual. Artinya, reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Dan yang ketiga, reklame audio visual. Artinya, reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Nah, berikut Bu Guru berikan contoh-contoh reklame yang mungkin sudah pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Brosur, leaflet, poster, spanduk, selanjutnya billboard, baliho, banner, booklet, flyer, dan videotron. Nah, itulah penjelasan tentang reklame, baik pengertian, ciri, fungsi. Oke, anak-anak, sampai di sini video kita. Jadi reklame itu ada banyak jenisnya ya. Kita kadang tidak sadar dengar radio, tiba-tiba ada iklan, ada promosi, itu berupa ajakan kita jalan ke pasar, kita sepintas melihat gambar-gambar, kok ini gambar HP ada dipajang-pajang. Nah, itu adalah usaha para pengusaha ya, usaha para pengusaha untuk upaya para pengusaha untuk memperkenalkan produknya agar dikenal masyarakat. Tidak hanya barang ya, tetapi juga usaha jasa itu, jasa pijat itu bisa juga dibuatkan iklan, dibuatkan dipromosikan itu. Kemudian Bapak mau tanya dari beberapa video yang kita putar, mungkin ada yang belum dipahami, belum dimengerti atau baru didengar. Bapak kasih kesempatan ya, anak-anak. Saya Pak. Ya, Aji. Saya Bagaimana, kan cita-citanya pengen jadi pengusaha batu bara, Pak. Nanti kalau waktu saya bisa jadi bosnya batu bara, kira-kira gimana ya Pak bikin reklamenya? Nah, kalau pengusaha
itu kita membuatkan membuatkan sarana untuk menyampaikan kepada publik atau menyampaikan kepada masyarakat itu bisa melalui buklet. Nah, buklet itu seperti buku, ukurannya besar, itu penuh dengan gambar dan tulisan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan, dari karyawannya kita pajang di situ foto-fotonya, kegiatan-kegiatannya. Ya, Aji? Siap Bapak, nanti saya bikin buklet yang besar biar semua Ya, orang pada tahu yang ya. menarik. Yang menarik karena iklan itu tidak boleh terlalu panjang ya, nanti orang bosan lihatnya. Siapa lagi yang mau tanyakan? Yang Saya, baru Bapak. Yuni. Bapak, saya kemarin tuh jalan-jalan ada kayak yang digambar itu, Pak. Tulisannya coblos nomor 3 Aji. Itu apa itu, Pak? Kalau itu namanya jenisnya baliho. Baliho itu ukurannya besar, itu tujuannya untuk penyampaian suatu event kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa ini akan ada kegiatan, jadi disampaikan melalui baliho. Jadi kalau baliho bedanya buklet, kalau buklet berupa buku. Kalau baliho itu ukurannya yang besar. Ya? Iya, Bapak. Nah, siapa lagi yang mau tanya? Mutia, mungkin? Oh, Nur. Ervina, Bapak. Oh, Ervina. Iya, Bapak ini Iya, sering Bapak. keliru. Sering Itu, keliru Bapak. antara Nur dengan Revina. Mau tanya yang flyer, Bapak. Itu biasanya flyer. kita temukan di mana ya, Bapak, kalau flyer? Flyer itu biasanya kita temukan di kalau kita jalan-jalan ke toko-toko, tapi ini biasanya di yang kota-kota besar ya. Kalau kita yang ada di desa-desa ini jarang ini. Jadi flyer itu mirip brosur, dia berupa berupa buku juga ukurannya besar. Oh, tadi terbalik ya Aji ya. Buklet itu ukurannya kecil tapi bergambar. Nah, kalau flyer ini ukurannya yang besar. Ervina ya. Ya, Mirip brosur dia. Atau ada yang tahu brosur itu apa? Seperti apa brosurnya? Bapak tanya. Kemarin saya lihat, Pak, brosur. ada sekolah sebelah mengirimkan brosur penerimaan peserta didik. Oke, yang lain? Bapak Mbak ke rumah terus bawa alat itu loh, Pak, sehat katanya ngecek sakit. Terus ada itu brosurnya, Pak. Ya, jadi bentuk brosur ada itu seperti apa? Ada harganya di dalamnya, Pak. Ada pengobatannya. Ya. Jadi di brosur itu dicantumkan, dimuat gambar apa yang akan kita apa yang pengusaha ingin jual, apa yang dipromosikan sekolahnya, dipromosikan bagus sekolahnya. Jadi itu dimuat, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang menarik, yang singkat, tidak panjang lebar ya di situ ya. Oke, sampai di sini tidak ada lagi pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti Bapak jelaskan di awal, oh ini ya, ini gambar-gambarnya Bapak sampai lupa. Nah ini jenis brosur, jadi di dalamnya itu ada beberapa gambar, di dalamnya ada gambar mobil sesuai harganya. Jadi bagaimana caranya supaya menarik bagi calon pembeli. Nah ini yang dibilang siapa tadi itu, baliho ukurannya gede ya, besar.
Bedanya baliho sama spanduk apa kira-kira? Mas Sur kemarin habis bikin baliho, Pak. Ya, Mas Sur, Ukurannya baliho dengan poster, ini poster ya, cuma Bapak kasih besar aja gambarnya biar tulisannya Iya, jelas. Pak Masur Bedanya bikin itu baliho ikan lele. bedanya poster dengan baliho. Jualan ikan lele. Ukurannya Pak, saya ngambil baliho punya desa buat kolam lele Pak. Oh iya, jadi baliho itu adalah salah satu reklame ya. Ini dipajangnya di luar ruangan dengan tahan matahari, kena hujan, tidak masalah ya. Beda dengan poster. Kalau poster ditaruh di luar ruangan itu rusak ya. Jadi itu bedanya ya anak-anak. Pak Guru, kok kemarin aku lihat poster nempel yang sedot WC di itu tembok di tiang listrik ada Pak Guru? Ya, sebenarnya ditempel di tiang listrik itu enggak boleh ya. Jadi kotor. Tapi tujuannya memang iklan ini atau reklame ini di tempat yang ramai, tidak bisa juga kita menempel iklan, brosur, poster di tempat yang sepi. Kalau di tempat yang sepi berarti tidak ada yang lihat. Jadi iklan-iklan itu di tempat yang ramai. Nah, meskipun tempatnya luas, kalau tidak ada orang di situ, seperti di lapangan, kita tempel di lapangan, dipajang di lapangan. Di lapangan tidak ada yang lihat, kan rugi kita sebagai pengusaha. Jadi ditempel di tempat yang ramai, kalayak ramai ya. Oke, nah sekarang tidak ada sudah pertanyaan. Sekarang kita lanjut seperti kegiatan tadi, Bapak bilang di awal kita akan belajar kelompok. Silakan duduk bersama teman kelompoknya, yang kelompoknya sudah ditentukan ya. Jadi duduk bersama. Duduknya jalannya itu jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong, jangan lupa bawa pulpennya, bukunya, karena kita belajar kelompok. Ya. Itu Pak Haji dorong-dorong Pak Masur. Jangan dorong-dorong Aji. Masur jahil Pak, suka ngelitikin saya. Ya, tidak boleh kita dorong-dorong, nanti ada yang jatuh, sandung atau segala macam ya. Oke, alat tulisnya juga dibawa ya, biar tidak ada alasan, oh saya mau ngambil ini Pak, mengambil pulpen lupa ya. Oke ya anak-anak. Nah, ketua kelompoknya, masing-masing ketua kelompok, jadi ada 2 kelompok, masing-masing ketua. Tolong ambil LKPD-nya, ini dibagikan dengan anak-anak, dengan anggota kelompoknya ya. Siapa ketuanya Pak? Ketuanya yang kelompok 1, kemarin kita tentukan itu Mutia ya, 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2 Selfie, atau kita ganti 1 laki-laki 1 perempuan ya. Iya ganti Bapak. Ya, kelompok 1 Selfie ya. Oke. Siap Bapak. Kelompok 2 Masur. Saya nggak berani Pak, malu. Kenapa tidak berani? Malu Pak, nggak berani, saya malu Pak. Oh, ini sudah kelas 6 ya, kita tidak boleh malu, kita harus biasakan diri untuk percaya diri ya, Masur. Ya, boleh deh Pak. Alasan tuh. Oke. Masur suka malu sama Yuni Pak. Nggak boleh malu, kan teman, kita semua teman di sini. Ya, anak-anak. Nah, ini LKPD-nya ya anak-anak. Kelompok saya siapa Pak? Ya? Kelompok saya siapa Pak? Saya punya. Jadi LKPD-nya itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, dilihat dengan kelompoknya, diperhatikan. Setelah itu di bawahnya ada pertanyaan. Itu dijawab ya.
Kurang besar Bapak, nggak kelihatan. Iya nggak Kurang besar ya. kelihatan Bapak. Sebentar saya Reklamenya Bapak tulisannya kasih kecil. besar dulu ya. Aduh, kok lari? Pak, ini kelompoknya milih sendiri apa Bapak yang nentuin? Ini kelompoknya kan kan sudah ada ini kelompok 1. Kemarin Pak Masur nggak berangkat, Pak. Saya Ya, kemarin izin. Masurnya kemarin telat ya. Jadi kelompok Kemarin 1 itu bantu panen, kelompok Pak. 1 itu ada Selfie, ada Venska, ada Nendi. Ini diingat ya nanti, karena ini nanti ditulis di LKPD-nya nama-nama anggota Bapak, kelompoknya. saya lupa Pak, kelompok siapa? Nendi, Bapak ulang ya. Iya Pak. Kelompok 1 itu Selfie, Venska, Nendi, Ervi, Ervina, Nah, kelompok 2 ada Aji, Mashur, Nur, Mutia, dan Mutia ya. Ya Bapak. Aji, Mashur, dan Mutia. Ini nama kelompoknya tetap nanti ditulis di LKPD-nya ya. Dikerjakan. Jadi ada 2 LKPD ini. Ini dulu yang pertama kita selesaikan. Jadi diperhatikan gambarnya. Ini apa, terus kita jawab di bawah. Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, ini untuk yang pertama itu 10 menit. Nah, ini untuk yang LKPD yang kedua. Jadi disediakan sebuah teks, sahabat tak terpisahkan. Ini dibaca bagus-bagus. Setelah itu nanti ada pertanyaannya. Nah, ada pertanyaannya. Oke, paham ya anak-anak? Paham, Pak. Ya, silakan dikerja. Bapak kasih waktu kalau 10 menit, nggak cukup ya, 15 menit lah. Karena ada 2. Jadi kelompok 3 ini, kelompok 2 kayaknya agak kesusahan ya, Bapak ulang jelaskan ya. Kelompok 2. Sudah, Jadi, Pak. Untuk Nanti tugasnya, Mas Pur, Pak, yang nyampaikan. Ya, kelompok 2 sepertinya agak kesusahan ini menjawab LKPD-nya. Jadi yang pertama itu diperhatikan dulu gambarnya, kemudian dijawab soalnya berdasarkan gambar. Bapak yang soal cerita, Pak. Soal cerita? Di bawahnya itu, Pak. Terlalu kecil, Pak. Iya. soal Saya tidak bisa membaca bagus-bagus, Pak. Ya, Saya soal masih cerita. ngejar. Jadi ini ceritanya dibaca dulu, dipahami. Setelah itu nanti ada pertanyaan, dijawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini tidak bisa dijawab kalau kita tidak membaca ceritanya. Paham ya? Paham, Pak. Bagaimana Sudah, cara Bapak. menjawab? Bagaimana cara menjawab tugas yang ini, Mas Hur? Nyontek katanya Pak, dengan cara nyontek. Dengan Dengan cara cara kerjasama. Caranya kerjasama. Jadi Kan ini kerjasama ya kerjasama dengan kelompok. Untuk bisa menjawab ini kita harus membaca teksnya ya. Oke, Siap, apakah Bapak, ada sudah selesai. Oke, bagus, kelompok 1 sudah selesai. Mohon izin Bapak Westri mengingatkan 5 menit. Oh, Pas siap. 50. Oke, sekarang selesai. kelompok 1 coba presentasikan hasil pekerjaannya. Yuk, Oke, kelompok Bapak. 1 maju. Perwakilan maju. dari kelompok 1 tadi ada Ayo Selvi, maju, Yudi. Nendi, ayo maju, Ervina, ayo kita maju. Iya, Bu.
Pak, Nendi ngantuk, Pak. Ayo. Gambarnya satu nggak orang. kelihatan, Bapak. Sudah Bapak, sudah. Nomor 1. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya. Soalnya apa usaha Ayah Hani? Usaha Ayah Hani adalah usaha batik khas Indonesia. Oke. Nomor 2. Bagaimana usaha Ayah Hani bisa ke luar negeri? Dengan membuat reklame, brosur, iklan, dan lain-lain yang menarik. Oke. Nomor 3, bagaimana reklame yang dibuat Ayah Hani? Reklame yang dibuat Ayah Hani sudah menarik karena memberikan informasi tentang kegiatan usahanya dengan jelas. Ada gambar-gambar dan warnanya juga menarik, Bapak. Ya. Nomor 4, apakah usaha Ayah Hani besar? Apa ya? Usaha Ayah Hani sekarang masih kecil, tetapi namun dikembangkan lagi, nanti akan menjadi besar kalau sampai ke luar negeri. Sudah, Bapak? Oke, kita lanjut di tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua gantian dong. Ervina. Nendi. Ervina jangan ngumpet. Ayo keluar. Gantian nomornya Teksnya ya, gantian. kecil, Bapak. Nomor Ganti 1 saya ya. Nomor 1, Pak Nendi. Apa perbedaan yang tampak antara Hani dan Dwi? Perbedaannya antara Hani dan Dwi itu ialah latar belakang ekonomi. Hani itu anak pengrajin batik yang sukses. Kalau Dwi itu anak penjual kue. Oke ya, jadi itu jawabannya ya. Jadi jawabannya itu sesuai dengan teks yang ada di dalam cerita. Nah, sekarang Bapak akan bagi untuk soal evaluasi ini setelah anak-anak kembali ke tempat masing-masing, Bapak bagi ya LKPD-nya. Ini dikerja sendiri-sendiri lagi, bukan kelompok ya, anak-anak. Oke, ini saya bagi ya soal evaluasinya. Ini dikerja, tulis nama, jangan lupa tulis nama ya. Oke, waktunya saya kasih 10 menit. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Jika sudah, sekarang Bapak mau tanya dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira apa pembelajaran kita hari ini dari kegiatan awal sampai akhir? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita pelajari? Iklan. Buat reklame, Bapak. Membuat reklame. Oke, kita belajar tentang perbedaan ekonomi. Oke, semua bagus ya, pintar-pintar semua. Nah, sekarang kita lanjut. Bapak mau sampaikan untuk materi berikutnya, materi besok. Jadi besok kita akan pelajari bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi ya, eksplanasi. Jadi materi teks eksplanasi itu kita pelajari besok. Oke ya, Bapak. Oke ya, anak-anak. Iya, Bapak. Oke, Ervina, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan ini? Menyenangkan, Bapak. Ya, kenapa? Karena pada hari ini saya belajar, Bapak, jenis-jenis reklame itu seperti apa. Oke ya, terima kasih Ervina ya. Di sini Bapak juga mau bagi tugasnya dulu, tugas PR-nya ya.
Oke, Bapak bagi PR-nya dikerja di rumah. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya minta tolong karena di awal kita berdoa, jadi di akhir pembelajaran kita juga berdoa. Bu Venska, coba pimpin kita dalam doa. Venska? Ya, Pak. Ya, Ya, pimpin kita dalam doa. teman-teman, untuk menutup kegiatan pelajaran kita saat ini, mari semua tunduk lalu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ya. Selamat siang anak-anak. Jangan lupa pulang di rumah. Langsung ke rumah, jangan singgah-singgah lagi. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Demikian pembelajaran kita hari ini, Pak. Berapa Bu Ervina menitnya? Kurang 1 detik, 52 menit. Lanjut aja mungkin ya, biar cepat selesai. Bapak itu nggak ada? Pak Lutfi tidak menanggapi. Tunggu teman-teman dulu kayaknya. Ini saya stop ya sudah ya? Ada dosen kayaknya. Stop aja Bapak dulu. Stop aja. Iya. Oke. Oke. Sudah selesai panen? Pak Wes? Iya, Pak. Oke, baik. Bagaimana? Siapa yang memandu? Bapak yang memandu, Pak. Oke, tadi kita sudah melihat bersama penampilan Pak Wes dengan aksi ketiga ya, Pak Wesri. Iya, Pak. Aksi 3 RPP yang ke-1. Iya, Pak. Iya. Baik, silakan teman-teman yang punya giliran untuk kegiatan awal. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Nah, saya akan mengomentari di bagian pendahuluan ya Bapak. Ya, Pak Westri, menurut saya sudah sangat bagus Bapak, karena Pak Westri sudah membuka dengan salam, mengabsen, mengondisikan siswa, mengajak siswa untuk meningkatkan rasa nasionalis, sudah melakukan apresiasi dan menyampaikan tujuan. Menurut saya kita pendahuluan itu sudah sangat baik Bapak. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Lutfi. Oke, kita lanjut ke bagian kegiatan inti. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak. Sebelumnya Pak Westri, mohon maaf, mungkin ada sedikit saran begitu, bukan bermaksud untuk menggurui ya Pak Westri ya. Di bagian inti secara keseluruhan menurut saya sudah sangat bagus, hampir semua berjalan begitu. Tapi ada saran dari saya begitu Pak. Dari penguasaan materi mungkin itu saja sih Pak. Mungkin ini kadang-kadang kita sebagai guru tuh sulitnya di sini. Ada beberapa materi yang kadangkala kita itu kurang menguasai gitu kan, karena memang keterbatasan kita sebagai manusia ya seperti itu gitu. Ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa, tetapi perlunya persiapan begitu ketika kita mengajar nantinya, apalagi yang dihadapi adalah anak-anak. Nah, itu yang pertama. Kemudian di kegiatan inti juga tadi ada beberapa video yang ditampilkan gitu ya Pak ya. Saya sempat kemarin seperti itu Pak di beberapa aksi begitu. Tapi setelah melihat ini ternyata ketika ada 2 video ditampilkan secara bersamaan itu terlalu banyak begitu. Anak-anak kayak ketika 2 video ditampilkan kemudian anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan seputar video itu perlu diulang beberapa kali gitu kan.
karena mungkin ada yang lupa isinya apa begitu kan. Memang anak-anak kan ya saya sendiri juga Pak melihatnya juga kadang-kadang lupa. Nah ini juga evaluasi juga buat saya sih, karena di aksi saya juga menampilkan beberapa video itu. Mungkin nanti bagaimana kitanya apa ya namanya packaging gimana sih ya? Saya sulit menjelaskan. Pokoknya bagaimana kita menampilkan yang terbaik. Mungkin kita bisa belajar dari Pak Mas Hur kemarin. Saya terkesan sekali dengan penampilan Pak Mas Hur kemarin. Jadi mungkin kita semua bisa belajar dan meniru beliau gitu. Itu saja mungkin dari saya Bapak. Evaluasi buat saya sendiri, ternyata ketika nanti saya karena memang aksi saya juga begitu, beberapa video saya tampilkan ternyata itu akan sangat membingungkan buat anak. Mungkin nanti bagaimana trik-trik kita supaya anak tetap bisa menangkap apa yang ada di dalam video tersebut. Begitu nanti kita sharing bersama teman-teman yang lain bagaimana sih triknya supaya anak-anak tetap tertarik meskipun isi materinya agak banyak begitu. Terima kasih Bapak, saya kembalikan ke Bapak Lutfi. Ya, baik, makasih Bu Yuni. Silakan yang di kegiatan penutup, Bu siapa? Ya, baik, saya Bapak untuk kegiatan penutup. Oh iya, Bu Putri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk Pak Westri, sudah luar biasa menurut saya membawakan materi peer teaching hari ini dengan waktu yang persiapan yang cukup terbatas mungkin bagi kita semua ya, tapi sudah luar biasa. Untuk kegiatan penutup yang saya amati dari Pak Westri tadi sudah melakukan kegiatan menyimpulkan bersama-sama dengan siswa, dan itu bagus sekali karena kegiatan menyimpulkan ini siswa memang harus berkontribusi juga untuk menyimpulkan, dan Bapak melakukan itu sudah sangat bagus. Kemudian Bapak juga melakukan menanyakan tentang perasaan siswa tadi kepada Bu Ervina tentang apa kegiatan pembelajaran hari ini, itu juga sudah cukup bagus untuk kegiatan penutup. Kemudian Bapak menyampaikan materi selanjutnya. Nah, untuk tambahan mungkin Pak Westri, di kegiatan penutup ini Bapak belum melakukan evaluasi, belum melakukan soal evaluasi, belum melakukan itu. Kemudian juga belum sempat menanyakan kepada siswa apakah masih ada yang mengalami kesulitan gitu, atau adakah yang materi yang belum dipahami seperti itu. Untuk lainnya menurut saya sudah bagus, Bapak sudah menyimpulkan, sudah mengapresiasi siswa, menanyakan perasaan siswa, menyampaikan materi selanjutnya. Yang mungkin bisa ditambahi menurut saya hanya di soal evaluasi, kemudian menanyakan kepada siswa bagian mana yang belum paham. Itu saja menurut saya, Pak Westri sudah sangat bagus, sudah luar biasa. Terima kasih Pak Lutfi. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Iya, terima kasih Bu Putri. Baik ke Pak Wes. Pak Ya, Wes Pak. ini Pak Wes ini punya media itu luar biasa ya. Iya Pak, memang tadi videonya di reklamnya double-double Pak. Jadi ada 3 video reklamnya, lupa saya hapus yang 2 Pak. Ya, iya. Ternyata video yang benar itu di yang ketiga, jadi double-double. Ya. Ya, Oke, baik. Jadi ini mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kalau video ya usahakan jangan berulang-ulang. Maksudnya ada keterwakilan video yang bisa di setiap materi begitu ya, supaya siswa juga dia tadi masukan dari pusaka itu bagus juga, supaya siswa memang dia bisa menyerap apa yang disampaikan melalui video. Oke, kemudian Pak Wes, tujuan pembelajaran ya untuk teman-teman semua ya, untuk mau menyampaikan ke siswa
Nah, hendaknya tujuan pembelajaran itu memang harus bukan dihafal ya, tapi paling tidak Bapak Ibu harus sudah adalah di kepala untuk mau menyampaikannya. Ya, misalnya apa tadi, mengidentifikasi sama menganalisis ya. Nah, kalau tadi saya dengarnya menganalisis semua, jadi yang dianalisis, yang diidentifikasi, reklame, kemudian yang dianalisis apa tadi. Ya, jadi artinya penyampaian tujuan ya harus memang betul-betul sesuai dengan tujuan yang tertulis di rancangan pembelajaran. Kemudian ada aktivitas yang ini untuk teman-teman semua. Aktivitas yang kelihatannya apa namanya, ketika ditanyakan guru itu siswanya blank begitu, lama menanggapi respon. Nah, per-teaching ini hendaknya Bapak Ibu harus setting ya. Ini sudah disetting dari awal. Jadi misalnya Pak Wes tadi ketika mau menyampaikan mau ada aktivitas tanya jawab, nah paling tidak anak-anak pembelajaran yang kemarin apa ya? Nah seharusnya sebelum per-teaching ini dimulai, Pak Wesri sudah menghubungi teman-teman. Nah, sebentar nanti kamu, ketika saya tanya ini nanti kamu, nah kamu jawabnya ini gitu, supaya apa namanya suasana per-teaching tadi itu dia tidak kelihatan kurang bersemangat siswa-siswanya tuh. Karena begitu Pak Wesri menanyakan, semua bingung mau jawab apa nih. Nah, karena tidak disetting. Karena ini kan untuk per-teaching, maksudnya untuk Bapak Ibu melakukan per-teaching di PPG ini supaya kelihatannya per-teaching itu dia berjalan dengan guru kelihatan mengajar dengan baik, anak-anak juga, teman-teman yang lain sebagai anak-anak, sebagai siswa itu kelihatan juga bersemangat. Nah, jadi hendaknya ya apa namanya ada settingan lah sebelum ini itu harus sudah disetting. Komunikasi dengan teman-teman biar menentukan supaya di saat per-teaching itu kelihatan menarik, maksudnya lebih bersemangat. Tadi memang ada aktivitas yang di awal-awal tadi masih mungkin karena apa namanya aktivitas ini juga baru, melakukan pembelajaran bersama, melakukan proses pembelajaran bersama dengan teman-teman. Kemudian teman-teman harus memposisikan diri sebagai siswa. Kemudian si guru model juga dia harus memposisikan diri sebagai guru ya. Jadi tidak ada kata ibu atau bapak keluar dari mulut guru model gitu. Nah, itu yang mesti bisa Bapak Ibu menempatkan posisi atau menempatkan diri dalam per-teaching ini, perannya sebagai apa. Kalau guru model ya sebagai guru, teman-teman yang lain sebagai siswa. Jadi jangan ada guru mengucapkan, ya silakan Pak Aji, Pak itu kan, ya kan. Silakan Bu Selvi. Jadi itu dihindari lah, karena ini per-teaching, jadi teman-teman harus memposisikan diri itu. Oke, baik, saya kira demikian Pak Wes, overall you sudah mantap. Terima kasih Pak. Oke, silakan kepada teman yang berikut.